Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ini ada burung yang bertengger di depan kamar saya. Burung yang mengingatkan saya akan kicauannya yang begitu indah. Saya teringat ketika saya pas tinggal di India. Saya tinggal di salah satu asrama di Chennai, Chengalpet. Itu asramanya kaum Dalit, anak-anak yang masih setingkat SMP atau ya seumuran SMP. Mereka sangat mencintai hewan, baik burung maupun hewan-hewan yang lain termasuk tumbuh-tumbuhan. Maka suatu saat ketika mereka membawa sarang burung, saya kemudian khawatir menegur mereka. Saya mencurigai seperti anak-anak Indonesia biasanya kalau lihat sangkar burung langsung diambil, dipecah telurnya atau anaknya diambil, kemudian anaknya akhirnya apa? Hanya mati karena yang mengambil itu tidak bisa memelihara. Misalnya nyuapi makan, karena anak-anak kecil itu, burung-burung kecil itu, anak-anakan burung itu juga tidak bisa makan sendiri, belum bisa, tergantung pada induknya. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya teringat itu. Dan ketika saya menegur mereka, saya belum bisa bahasa Chennai, waktu itu Tamil, kebanyakan dia orang-orang Tamil, belum bisa bahasa Tamil, sementara mereka juga bahasa Inggris belum lancar. Jadi saya komunikasinya, don't do it, don't destroy it. Jangan menghancurkan sangkar burung itu. Tetapi mereka malah menirukan saya, don't. Tapi intinya adalah saya khawatir, saya mencurigai mereka pasti akan merusak sangkar burung itu. Tetapi di luar dugaan apa? Mereka ternyata justru mengembalikan sangkar burung yang jatuh itu dari pohon, dikembalikan ke pohonnya lagi. Saya teringat mereka ini orang-orang yang masih dekat dengan alam. Orang Hindu itu sangat akrab dengan alam. Mereka sangat memperhatikan hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Tidak mudah memotong tumbuh-tumbuhan karena dianggap sebagai makhluk hidup yang punya nyawa. Bagaimana hewan-hewan itu pun juga punya nyawa. Jadi mereka tidak sembarangan. Maka saya sebetulnya sudah berpikiran negatif terhadap anak itu. Dan ternyata anak itu menunjukkan sebaliknya. Dia positif. Dia ingin merawat anak itu dengan mengembalikan di alam, yaitu di pohon di mana tadinya sangkar itu ada. Mungkin karena angin besar, kemudian jatuh dan masih kecil-kecil anaknya. Maka induknya mencari-cari sangkarnya yang jatuh itu. Dan induknya nggak bisa membawa lagi ke atas. Anak-anak itu membantu. Dan itu yang membuat gembira induk dari burung-burung itu. Akhirnya induk itu bersiul-siul lagi dan kemudian menunjukkan kegembiraannya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injil berbicara tentang ajaran Yesus yang menyatakan, janganlah kamu menghakimi kalau kamu tidak mau dihakimi, karena kamu kadang-kadang mencari salah orang lain. Balok di matamu sendiri tidak kau lihat, tetapi selumbar, yaitu hanya kecil saja di mata orang lain yang jauh, itu masih nampak, masih kau lihat, masih kau hitung, kau hakimi. Kalau dalam peribahasa orang Indonesia biasanya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tetapi kutu atau semut di ujung lautan masih kau lihat juga. Artinya apa? Kelemahannya sendiri, kekurangannya sendiri, dosanya sendiri, dia tidak bisa lihat. Atau mungkin pura-pura tidak melihat. Tetapi kesalahan orang lain, kelemahan orang lain,
selalu dihakimi dan dilihat, walaupun kecil saja kesalahan itu, dan itu lebih kecil daripada kelemahan dan kesalahan dia sendiri. Ini yang dikatakan, selumbar di mata orang lain kamu lihat, tetapi balok di matamu sendiri tidak kamu lihat. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya bekerja di studio audiovisual Puskat sebagai Romo di sana. Kami sering mengisi acara-acara penyejuk iman Katolik di Indosiar. Kami juga sering dipesani orang untuk membuat company profile, video tentang profil suatu perusahaan atau suatu institusi, misalnya universitas, atau juga suatu institusi yang bekerja di dunia bisnis, juga institusi gereja, sekolah-sekolah milik gereja Katolik atau milik suster, semuanya dipesan lewat kami, karena kami di studio audiovisual Puskat itu adalah semacam production house, membuat video-video itu. Biasanya kalau orang menjadi sutradara mempunyai fanatisme sendiri. Kalau melihat film orang lain cenderung mengkritik, kalau filmnya sendiri cenderung membela diri. Nah, ini kadang-kadang kecenderungan seniman-seniman. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, ada kebiasaan yang menarik di Puskat itu yang bagi saya sangat cocok, yaitu screening. Jadi misalnya ada satu perusahaan atau satu instansi memesan video di tempat kami, kemudian kami harus mengirimkan draft yang pertama, maka beberapa orang dalam satu tim itu diajak nonton bareng, karena kadang mata satu orang itu akan kurang jeli ketika sudah terserap dengan pekerjaan editing dan juga pekerjaan melihat video itu. Tetapi mata orang lain yang dari luar mungkin bisa lebih netral memberi masukan-masukan itu. Maka kebiasaan itu sungguh-sungguh sangat berfungsi. Nanti ketika diberi masukan-masukan, sutradara dan juga yang mengedit itu kembali memperbaiki sesuai dengan masukan-masukan itu. Akan dicatat masukan-masukannya, kemudian dipertimbangkan untuk diganti atau diedit ulang. Dan setelah itu baru disampaikan kepada orang yang memesan. Nanti dari orang yang memesan akan kembali lagi, minta ini, minta itu, ditambah ini, tambah itu, kemudian dikembalikan lagi. Nanti timnya akan membuat lagi sesuai dengan pesanan, dan setelah selesai menjadi draft yang kedua, maka ada screening lagi. Orang bisa melihat, bisa memberi masukan, bisa memberikan penilaian, dan itu diterima dengan baik, tidak marah, tidak merasa tersinggung, dan seterusnya. Tetapi ada sisi lain yang kadang-kadang saya merasa heran. Kalau orang membuat video itu cenderungnya dibuat sendiri, nanti tiba-tiba dimunculkan, maka banyak ketahuan akhirnya belang-belangnya, padahal sudah terlanjur disebarkan. Atau di sisi lain, misalnya ketika dia membuat video, orang lain memberi masukan, mengkritik, dia sudah marah, seakan-akan kamu salah, saya yang benar. Dan kemudian ini bisa terjadi, orang tidak terbuka tetapi justru marah. Harusnya senang diberi masukan, tetapi ini malah marah. Dan dia selalu melihat orang lain itu sebagai yang salah, punya saya yang baik. Selalu menilai seperti itu. Padahal kenyataannya orang lain itu bisa memberi masukan yang baik. Jadi saudara-saudari yang terkasih, masukan itu sesuatu masukan yang positif sebagai saudara, sebagai teamwork, satu rekan kerja, supaya hasilnya bisa maksimal dan disampaikan secara dewasa, bukan saling mengkritik, menghakimi, tetapi disampaikan dengan dewasa. Maka terjadi komunikasi yang bagus, terjadi suatu masukan, take and give yang bagus, dan ini kemudian membuat orang yang bersangkutan juga bisa belajar tanpa merasa dendam.
bisa menerima masukan tanpa merasa dihakimi. Dan orang yang memberi masukan pun sebagai orang yang sudah dewasa, yang disampaikan secara dewasa, sehingga tidak menghakimi. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita menggunakan semua cara, termasuk sesama kita, orang-orang yang kita anggap bijaksana, untuk memberi masukan kepada kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh fair dalam pergaulan kita sehari-hari? Atau hanya selalu memandang orang lain yang salah dan kita selalu merasa benar? Ini menjadi masukan bagi kita dari orang-orang di sekitar kita yang memberikan kritik, saran kepada kita semua. Yang sering disebut correctio fraterna, yaitu memberi masukan-masukan, koreksi terhadap kita dalam persahabatan. Correctio fraterna, semacam persahabatan yang mengoreksi kita, supaya hidup kita semakin hari semakin murah hati dan tidak menghakimi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.